Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, berjumpa kembali dalam permenungan harian bersama Romo Yosef Sutrisno Ambirullah. Hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 24 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggilkan dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat ini juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya dan ia percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Opa-opa, saudara-saudari, ibu, bapak, anak-anak semua yang terkasih, mendengar cerita mengenai Bartimius, tentu kesan pertama kita adalah betapa kekehnya Bartimius itu ingin ketemu dengan Yesus. Para ibu, bapak, saudara-saudari, oma-opa yang terkasih, seperti itulah menjadi ungkapan Yesus tadi di bagian terakhir mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pertanyaan kita adalah, iman yang seperti apa sih yang dihayati oleh Bartimius? Para ibu, bapak, saudara-saudari, oma-opa yang terkasih, dari kisah tadi kiranya menjadi jelas beberapa tanda iman yang bisa kita tangkap dari Bartimius. Yang pertama, dia mendengarkan tentang apa? Tentang Yesus dari Nazaret yang sedang lewat, yang dibicarakan orang. Nah, ini kata mendengar ini penting. Yesus bahkan sering mengingatkan kita, barang siapa punya telinga, hendaklah mendengar. Bartimius sudah melakukan itu. Dia mendengar. Dan bukan hanya mendengar, tapi mendengarkannya. Nah, berawal dari mendengar itu, tumbuhlah rasa ingin tahunya. Tumbuhlah juga harapannya kepada orang yang telah didengarnya itu. Bahwa Yesus seorang yang telah menyembuhkan banyak orang, juga telah mengampuni banyak orang. Maka ia juga punya pengharapan bahwa dia juga dapat memperoleh rahmat yang khusus seperti yang dia harapkan. Setelah mendengar, tanda iman yang berikutnya adalah dia berseru. Dia tidak hanya mendengar, tapi berseru. Dia memanggil, dia bermohon, dia menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Para ibu, bapak, saudara-saudari, oma, opa, anak-anak yang terkasih. Menarik ya. Yang pertama, dia menyebut Yesus dari Nazaret. Nah, kemudian dia menyebut lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus-menerus berseru demikian. Dan sungguh bahwa harapannya, seruannya itu didengarkan. Ibaratnya itu, kalau kita zaman sekarang, dia berdoa tak kunjung henti, menyerukan nama Tuhan, memanggil Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi harapannya. Nah, ini yang menarik. Iman salah satunya lagi yang ketiga adalah ini, setelah berseru lalu dihalangi. Dia kemudian dihalangi oleh orang banyak. Orang menyuruh dia diam. Tapi kendala itu tidak mampu menguasai kepercayaannya pada Yesus. Justru ketika dia disuruh diam, dia semakin berseru kepada Yesus. Ia semakin berseru keras, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudari, oma-oma yang terkasih, disinilah kita kemudian melihat ketika Yesus juga mendengar seruannya, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ketika Yesus memberi perintah demikian, murid-muridnya, orang-orang banyak mengatakan, wih, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggilmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada tanda lain lagi dari iman Bartimius. Yang keempat, dia tidak hanya mendengar kata orang, tenanglah, berdirilah, ia memanggil engkau. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sungguh tanda iman yang luar biasa. Menanggalkan jubah, Bapak Ibu tahu jubah itu untuk apa? Untuk menjaga orang supaya tidak kedinginan. Tapi jubah juga melambangkan identitas atau siapa orang itu, apalagi berhubungan dengan warnanya dan lain sebagainya. Justru Bartimius meninggalkan atau menanggalkan jubahnya. Itu artinya apa? Dia meninggalkan zona aman dia. Dia berani meninggalkan apa yang selama ini dijadikannya sebagai perlindungan dan pegangan dan identitasnya. Dan tidak menunggu, dia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, anak-anak terkasih, dari sini kita bermenung, apakah kita juga dalam hal iman mempunyai sikap yang demikian. Seringkali kita terganjal di dalam zona aman kita. Banyak cerita seperti apa kita, sejauh mana kita beriman. Seringkali hal-hal kecil justru menghalangi kita, yang membuat kita nyaman, kita tidak rela meninggalkannya. Nah, setelah sampai kepada Yesus, Yesus kemudian bertanya kepadanya. Ini yang menarik ini. Selalu sangat terkesan bagi Romo ya, apa yang dikatakan Yesus ini. Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu. Yesus menanyakan apa yang menjadi kebutuhannya. Yesus menanyakan apa yang menjadi keprihatinannya. Menarik bahwa seakan Yesus tidak alergi betul dengan bahwa dia diperintah atau dia diminta untuk berbuat sesuatu bagi manusia. Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Nah, orang buta itu mengatakan, Rabuni. Ya. Kalau tadi dia teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, dan seterusnya. Sekarang dia menyebutnya beda, Rabuni.
Ya. Semoga aku dapat melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa, anak-anak terkasih, inilah kemudian Yesus menanggapi iman yang begitu besar ini, kepercayaan yang begitu besar ini. Dia mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan buahnya mukjizat itu terjadi. Mukjizat itu terjadi bahwa dia kemudian melihat. Tidak hanya berhenti di situ, dia juga dikatakan mengikuti Yesus. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudari, oma-oma yang terkasih, tentu kita bisa mempertanyakan sejauh mana kita sungguh percaya pada Yesus. Sejauh mana iman kita sungguh kuat kepada Yesus. Barangkali kita bisa sedikit mempunyai pengalaman segala macam hal dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita rindu sebenarnya mau menyambut komuni pada hari Minggu, tapi tahu-tahu hujan. Nah, mungkin kita akan mengatakan, besok saja, kan minggu depan masih ada lagi. Tapi kalau orang yang sungguh berpegang, sungguh yakin bahwa itulah yang penting bagiku, mau menyambut tubuh Tuhan, mendengar sabda Allah, maka dia tidak akan berhenti mengatakan, besok masih ada minggu depan lagi, ada misa lagi. Tidak. Dia akan bertanya, apa yang bisa aku lakukan, meninggalkan zona aman, membuat sesuatu supaya aku bisa sampai di gereja dengan selamat. Ibu, bapak, saudara-saudari, oma, opa, anak yang terkasih, itu salah satu contoh saja. Dan semoga kita semua bisa merefleksikan diri kita, iman kita pada Yesus, dan semoga contoh kegigihan Bartimius ini menjadi teladan bagi kita untuk semakin tumbuh berkembang dalam iman yang sejati kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.